Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Lahnu fi Tilawatil Qur'anil Karim karya Syekh Ahmad Samir Al-Azhari hafizahullah taala. Wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain Allahumma amin. Insyaallah di malam hari ini kita akan masuk kepada bab terakhir. Bab terakhir dari kitab Al-Lahnu fi Tilawatil Qur'anil Karim. Kalau di dari halaman berapa? Halaman 1 sampai halaman 221 ya. 221 di cetakan yang pertama ini itu membahas tentang lahan dan juga kesalahan penyebab-penyebabnya ya. Kemudian juga contoh-contohnya dan segala macamnya. Maka di halaman 222 sampai selesai ini membahas tentang bagaimana cara mengobati lahannya gitu. Bagaimana cara kita untuk mengobati lahan yang terjadi ketika kita membaca Al-Qur'an. Makanya di sini judulnya adalah Kaifiyatu ilajil lahni fi tilawatil Qur'anil Karim. Ya, artinya bagaimana caranya untuk apa? Untuk ilajul lahn, ya. Untuk mengobati mengobati lahan dalam membaca Al-Qur'an. Tauqiatun, pendahuluan. Qad yakunul marda qad yakunul maradu wahidan walakinna ilajahu la yasluhu likulli marda. Jadi bisa jadi terkadang sakitnya sama, sakitnya satu, tapi ilajnya, ya, tapi obatnya, pengobatannya la yasluhu likulil marda. Ya, akan tetapi walaupun penyakitnya satu, tapi bisa jadi obatnya itu beda-beda. Ya, obatnya itu tidak cocok untuk setiap orang yang sakit. Gitu. Kadzalika qad yakunu lahnu wahidan walakinna ilajahu la yasluhu likulli lahin. Kalau tadi kita ibaratkan dokter, ya, penyakit dan juga dokter, gitu. Artinya ketika ada satu penyakit, tapi bisa jadi obatnya berbeda-beda, gitu. Dan satu obat itu bisa jadi tidak sesuai dengan pasien yang sama, gitu ya. Artinya setiap pasien bisa jadi beda-beda obatnya. Ada yang ini cocok buat dia, tapi yang ini nggak cocok buat dia, kayak gitu. Begitu juga sama, ya. Begitu juga lahnu wahid bisa jadi kesalahannya satu, walakin ilajahu la yasluhu likulli lahin. Akan tapi pengobatannya, obatnya itu tidak cocok untuk setiap lahin, untuk setiap orang yang salah membaca Al-Qur'an, gitu. Jadi bisa jadi lahannya satu, tapi cara mengobatinya beragam. Karena tadi satu obat saja itu tidak akan cocok untuk setiap orang-orang yang salah dalam membaca Al-Quran. Nah, falahinul a'jami ghairul arabi. Ya. Lahin, orang yang salah, ya, dan dia itu seorang ajami, ya, seorang orang asing, gitu, bukan orang Arab, maka berbeda dengan lahinnya kalau misalnya dia orang Arab. Mungkin bisa jadi ya, lahinnya orang yang ajam, yang bukan orang Arab, itu dia lebih parah. Bahkan mungkin ya bukan bisa jadi tapi mungkin lebih pasti gitu ya. Lebih mungkin lebih pasti orang yang ajam itu kesalahannya lebih parah dibandingkan orang yang Arabi, mereka yang bahasa Arab. Ya. Wa mudawatu hadza ghairu mudawamati dzak. Kemudian juga pengobatan ini berbeda dengan pengobatan yang itu. Artinya tadi gitu ya, tidak sesuai, tidak cocok untuk setiap orang gitu. Kemudian wa innal ilaja la yu'khadhu daf'atan wahidah, ya, ataupun duf'atan wahidah. Akan tetapi
Ya, ini kita ibaratkan dokter lagi ya. Ya, seorang dokter ya, itu dia tidak bisa memberikan obat sekaligus. Ya, seorang dokter ketika ada pasien datang ke dia, kemudian dia minta obat, dokter itu nggak akan ngasih obatnya sekaligus. Artinya apa? Artinya dokter itu ngasih obat misalnya setiap pagi, ya kan? Kemudian setelah makan, ya, pagi, kemudian siang, kemudian Kata Nas dari. nah, kemudian apa? Kemudian dia dikasih obat ya, siang dulu apa? Pagi dulu, ya. Kemudian siang, baru malam. Gitu. Jadi dia nggak dikasih sekaligus, tapi bertahap. Ya. Bal ruwaidan ruwaidan. Nah, akan tapi perlahan-lahan. Ya. Sedikit demi sedikit. Gitu. Li'annahu in utiya daf'atan wahidah qatala ma'alij. Nah, kenapa dia nggak diberikan sekaligus obatnya? Karena bisa jadi ketika dia diberikan obatnya sekaligus, bisa jadi nanti bukannya sembuh malah overdosis. Ya. In utiya apabila dia diberikan obatnya itu daf'atan wahidah sekali langsung, maka qatalal ma'alij. Itu akan membunuhnya. Itu akan membuat dia overdosis. Ya, gitu. Wa apa? Wa sabbatahu ya. Wa sabbatahu wa aq'adahu an wasalati rihlatil itqan. Nah, ini juga berlaku kepada kita sebagai seorang guru Al-Qur'an. Ya. Kalau misalnya kita menjadi guru Al-Quran, ketika ada murid kita yang salah, ya, jangan dibenerin semuanya, artinya langsung sekaligus. Jangan seperti itu. Tapi kita juga harus memperbaikinya perlahan-lahan. Satu dulu kita perbaiki, sampai dia benar-benar sempurna pengucapannya, pindah ke yang lain. Jadi nggak sekaligus langsung. Ya, tafkhimnya, kemudian panjang pendeknya semua enggak. Gitu. Nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena itu akan membuat dia capek. Ya. Akan membuat dia merasa, susah gitu. Membuat dia juga jadi bosan dan segala macam. Artinya kita sebagai seorang guru pun juga harus melihat kondisi murid kita. Jangan terlalu dipaksakan. Artinya sekaligus langsung perbaiki ya. Makronya, sifatnya, kemudian tafkhim tarkiknya, panjang pendeknya sekaligus tidak bisa. Tapi kita harus memperbaikinya satu persatu. Pertama kita perbaiki tafkhim tarkiknya. Kalau udah benar-benar mungkin pengucapannya, kita pindah ke panjang pendeknya. Kayak gitu. Nah, kenapa tadi? Nah, li'annahu in utiya daf'atan wahidah qatalal ma'alija wa sabbatahu wa aq'adahu an muwasalati rihlatul itqan. Nah, maka ketika tadi kita memaksa dia untuk memperbaikinya sekaligus, gitu ya, kita paksa dia, kita perbaikinya sekaligus, itu akan apa? Sabbatahu wa aq'adahu. Itu akan membuat dia terhalang. Ya. Itu akan membuat dia terhalang, terikat gitu an wasalati rihlatul itqan untuk melanjutkan apa perjalanan dalam memungkinkan bacaan Al-Qur'an. Ya tadi karena dia merasa merasa capek, merasa lelah, merasa bete, merasa ya semuanya gitu. Akhirnya dia daripada harus kena mental gitu dikoreksi setiap setiap terus-terusan gitu, setiap hari terus-terusan dan juga koreksinya banyak gitu. Nanti dia akhirnya kena mental kemudian dia tidak mau untuk melanjutkan kembali tahsin Al-Qur'aniyah misalnya. Nah, maka itu akan menghalangi dia daripada apa? Daripada perjalanan dia untuk memungkinkan Al-Qur'an, untuk menyempurnakan pengucapan, menyempurnakan bacaan Al-Qur'an dia, gitu. Jadi kita harus pelan-pelan. Nggak bisa langsung sekaligus kita berniat semuanya, nggak bisa. Gitu. Wa inna mudawi adda'a la budda an yakuna ala dirayatin wasi'atin bihi. Ini kita sebagai seorang guru, ya, sebagai seorang muhafidz, seorang muwajjih dan segala macamnya, maka mudawi, ya, orang yang mengobati, gitu, orang yang mengobati penyakit, la budda an yakuna ala dirayatin wasi'atin bihi. Maka dia harus punya pemahaman, dia harus punya teori pemahaman yang luas terkait kesalahan tersebut. Ya, tadi kalau misalnya kita ibaratkan seorang tabib, ya, seorang dokter itu dia harus punya pemahaman yang luas. Dia harus punya pemahaman ataupun maklumat tentang penyakit-penyakit. Ya.
Dia juga harus punya pengetahuan tentang obat-obatnya, gitu. Jadi dia harus punya pemahaman yang luas. Begitupun juga sebagai seorang pengajar Al-Quran. Ya, kita harus punya pemahaman yang luas. Ya, kita harus punya pemahaman yang luas. Wa fahmin amiqin lah. Gak cuma paham, tapi apa? Nggak cuma mengetahui tadi kan punya punya pengetahuan yang luas, kita juga harus paham. Ya. Wa fahmin amiqin. Pemahaman yang nggak cuma dangkal, ataupun cuma ya sebatas itu aja gitu ya. Tapi pemahaman yang amik, yang dalam gitu. Ya, sebagaimana dokter pun juga dia harus punya pemahaman yang sangat dalam tentang obat-obatan. Nggak cuma sekedar tahu aja, tapi dia juga harus paham. Ini obatnya apa namanya, misalnya efek sampingnya apa, dosisnya berapa gitu. Dia nggak cuma sekedar tahu ini obat buat sakit panas, demam, enggak gitu. Tapi dia harus tahu dosisnya, kemudian efek sampingnya, aturan minumnya kapan, seperti itu. Maka begitu pun juga sebagai seorang pengajar Al-Quran. Ya, dia juga harus punya pemahaman yang amir, ya, pemahaman yang dalam. Wa illa, kalau misalnya tidak seperti itu, kaifa yudawi wa huwa ahwaju lidda'i minal mudawa. Kalau misalnya tidak seperti itu, ya, bagaimana kaifa yudawi? Bagaimana dia bisa mengobati? Ya. Sedangkan dia apa? Ahwaju lidda, ya, ahwaju liddawa. Sedangkan dia sendiri butuh obat, ya. Sedangkan dia sendiri pun juga masih masalah. Sedangkan dia sendiri juga masih ada penyakit di situ. Ya. Ahwaju liddawa, ya. Dia lebih membutuhkan obat dibandingkan mudawa yang diobati. Gitu. Jadi kalau misalnya seorang dokter nggak punya pemahaman, nggak punya tadi apa, nggak punya diroyah juga gitu ya, maka bagaimana dia bisa mengobati pasiennya? Ya. Padahal dia sendiri mungkin yang lebih membutuhkan, artinya lebih lebih membutuhkan obatnya, gitu ya. Begitu juga sebagai pengajar Al-Quran, guru-guru Al-Quran seperti itu. Bagaimana seorang guru bisa memperbaiki bacaan Al-Quran, ya. Sedangkan dia sendiri pun juga bacanya salah, gitu, ya kan? Sedangkan dia sendiri juga masih butuh untuk diperbaiki, gitu. Maka ya tadi, gitu. Artinya seorang guru itu dia harus terus, nggak boleh apa namanya, ada pikiran ya, untuk berhenti belajar, nggak boleh. Seorang guru itu harus terus belajar, harus terus memantaskan diri untuk menjadi seorang guru, harus apa namanya, terus untuk memperluas wawasan, ya, harus terus untuk memperbanyak pengalaman, gitu. Karena bagaimana caranya dia mau mengobati, memperbaiki bacaan, sedangkan dia sendiri pun juga salah bacaannya, gitu. Padahal dia sendiri sebenarnya yang butuh untuk perbaikan, gitu. Dia sendiri yang butuh untuk ditahsin. Nah, muskilah gitu kan. Muskilah kalau misalnya guru seperti itu, gitu. Jadi dia nggak mungkin bisa memperbaiki bacaan muridnya kalau bacaan dia sendiri berantakan. Kalau bacaan dia sendiri belum belum baik, gitu. Lidzalika lan takuna mu'alijan lil lahnya lil lahnika wala lil lahni ghairika. Maka ya, kamu tidak akan menjadi mu'alij, orang yang mengobati, baik itu untuk kesalahanmu ataupun kesalahan orang lain, gitu. Illa idza asqalta wa asqalta aqlaka bidirayah. Kecuali kalau misalnya kamu menempelkan, ya, kemudian juga menguatkan akalmu dengan diroyah, dengan pemahaman. Artinya ya kecuali kalau misalnya kita itu memperbanyak gitu ya, memperbanyak asupan untuk akal kita. Artinya memperbanyak maklumat, memperbanyak ilmu, memperbanyak pemahaman gitu. Kemudian fahiyal misratul ladzi takshifu bihi 'anil lahni wa tara'iqihi. Ya, dia adalah misrat, ya. Artinya ya, syarat gitu ya, untuk kita apa? Menyingkap kesalahan, ya, mencari tahu kesalahan dan juga tara'iqnya, dan juga jalannya ataupun caranya gitu. Kama zakarna anifan fi subulis siyanati minallah.
sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya atau tadi pada bab subulis siyanah, bagaimana menjaga dari lahan gitu. Fahadzal mabhatsu mukammilun laha. Maka ini adalah mabhas yang apa? Sifatnya itu untuk melengkapi. Kalau tadi itu kalau di di bab sebelumnya itu hanya sekedar pembahasan singkat, tapi di sini beliau akan menjelaskan secara detail, itu menyempurnakan. Wa mufassilun li ijmaliha, dan beliau akan menjelaskan dengan detail apa yang masih global. Wal maharatu fihi mutawaqqifatun 'alal akhdi biha wa tahqiqiha. Kemudian juga maharoh gitu ya. Keterampilan, skill untuk menyingkap lahan dan segala macamnya itu mutawaqqifatun 'alal akhdi biha. Itu apa? Tergantung bagaimana kita mengambil, mempraktekkan apa yang telah beliau ajarkan dan juga mewujudkannya. Wala takfid dirayatun nazariyatu fit ta'arrufi 'ala lahni. Ya, nggak cukup kalau misalnya kita hanya sekedar punya pemahaman secara teori. Nggak cukup. Gitu. Untuk mengetahui sebuah lahan, sebuah kesalahan, kita nggak cukup hanya sekedar punya pemahaman teori. Balil bidirayati syafahiyah ayat. Takkan tapi juga dengan dirayah, pemahaman tentang musyafahah tadi, syafahiyah. Artinya ya kita juga dari segi prakteknya juga harus benar. Kita juga harus punya pemahaman tentang teori juga prakteknya. Gak cuma sekedar teori aja. Karena Al-Quran itu bukan ilmu teori, tapi ilmu praktek. Gitu. Jadi harus menggabungkan antara dirayah sama riwayah. Antara teori dan juga praktek. Nah, dari mana? Min majalisil iqra. Dari majlis-majlis iqra. Ya, majlis-majlis pembelajaran Al-Quran. Wan nadharu li kayfiyati mu'alajati syaikhi al-lahna litullabi. Nah, jadi apa namanya? Ini juga ya, bagaimana cara kita tadi untuk apa? Untuk mendapatkan pemahaman dari segi prakteknya gitu ya. Ya. Ataupun juga teorinya. Tadi dengan cara apa? Dengan cara kita menghadiri majlis-majlis pembelajaran Al-Quran ataupun pengajaran Al-Quran. Kemudian nazar, kita melihat kepada bagaimana ya, bagaimana cara syekh itu memperbaiki lahan pada murid-muridnya. Ya. Artinya kita juga menyimak syekh, ya, menyimak guru. Kemudian kita lihat bagaimana sih beliau itu memperbaiki bacaan, ya, memperbaiki bacaan murid-muridnya. Gitu. Kemudian apa aja sih biasanya kesalahan-kesalahan yang terjadi, gitu. Kayak gitu. Wahada lahu faidatun kubra la taqillu ahamiyat dirayatin nazariyati bil ulumil arabiyyati wal qur'aniyah. Ini mempunyai faidah yang sangat besar dan itu enggak mengurang enggak lebih sedikit gitu ya, enggak lebih kurang dibandingkan ahamiyah, pentingnya, urgensi mempelajari teori ya, dengan ilmu-ilmu bahasa Arab dan juga Qur'aniyah. Artinya nggak kalah penting gitu. Kita duduk, artinya kita memperhatikan guru kita, kemudian kita memperhatikan bagaimana guru kita memperbaiki bacaan, bagaimana guru kita memperbaiki lahan, itu juga nggak kalah penting. Ya, dari kita memahami teori secara bahasa Arab, gitu, ilmu-ilmu bahasa Arab, nahwunya, sorofnya, balaghahnya, gitu. Kemudian juga dari segi Qur'annya, tajwidnya, makharij hurufnya, sifatnya, gitu. Jadi nggak kalah penting. Fajulusuka fi majlisi syaikhika waqtan tawilan yaksibuka khibratan kabiratan fil iqra. Jadi apa? Dan dudukmu di majlis gurumu ya, waqtan tawilan, waktu yang lama itu akan yaksibuka khibratan kabirah. Ya, itu akan memberikan kamu khibrah kabirah, pengalaman yang besar. Ya. Fil iqra, dalam apa? Dalam mengajar. Jadi bisa jadi gitu ya, kita juga harus belajar dari guru kita, dari syekh kita untuk mempelajari bagaimana cara mengajar. Bagaimana cara mengajar. Karena kita mungkin ya belum tahu gimana cara ngajar, kemudian gimana cara memperbaiki lahan segala macamnya. Maka caranya tadi dengan cara apa? Dengan cara kita duduk
Ini mungkin berlakunya kalau misalnya kita offline ataupun misalnya kita punya banyak waktu gitu ya. Karena kan kalau misalnya kita baca atau setorannya online ya susah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ada kesempatan buat setoran offline gitu misalnya, kemudian kita punya waktu, maka kata beliau itu kita usahakan untuk duduk sebentar. Kita amati, kita perhatikan bagaimana guru kita mengajarkan. Ini nanti apa akan memberikan kita khibrah, akan memberikan kita pengalaman yang luar biasa gitu. Khususnya dalam mengajar. Ya. Karena kita mungkin setiap harinya cuma setoran selesai, gitu. Maka kita nggak akan tahu gimana cara ngajar, misalnya gitu kan. Kemudian kita nggak tahu gimana cara memperbaiki lahan. Nah, maka caranya adalah kita duduk sebentar, kita perhatikan, kita amati bagaimana guru kita mengajarkan dan juga memperbaiki kesalahan tersebut. Gitu. Wa ta'arufu ala alwanil lahni. Kemudian juga kita mengenal tentang warna-warna lahan, artinya jenis-jenis lahan. Wa kaifiyati ilajihi wal wuqufi ala asbabihi. Kemudian juga kita mengenal tentang bagaimana cara mengobatinya, kemudian juga al-wuquf ala asbabihi. Kemudian juga kita mengetahui apa saja penyebab-penyebab lahan itu. Gitu. Fala yakun hammuka fi qira'atika ala syaikhika al-intiha'u min wajibika al-muhaddadun laka. Nah, al-muhaddadu laka. Jadi jangan sampai tujuan kita setoran Al-Quran sama guru kita itu hanya sekedar selesai dari kewajiban kita setoran sehari-hari. Ya. Artinya kewajiban kita yang telah ditentukan oleh guru kita. Misalnya guru kita bilang sehari setengah juz ya. Jangan sampai tujuan kita itu hanya sekedar kita udah selesai setelah setengah juz, udah selesai. Gitu. Tapi apa? Ya, summa tansarif. Kemudian kamu pulang. Artinya kamu pergi. Gitu. Kamu pergi. Bal ijlis fi majlis syayikhika mustami'an aktsaru min waqti julusika qari'an wa 'aridan. Akan tapi apa? Duduklah fi majlis syayikhika di halaqah gurumu mustami'an aktsaru min waqti julusika. Jadi kamu mendengar itu harus lebih banyak dibandingkan kamu duduk dengan beliau untuk setoran Al-Qur'an, ya. Baik kamu itu qari'an membaca Al-Qur'an ataupun 'aridan, kamu menyetorkan hafalan. Jadi di sini beliau mengatakan bahwasanya penting juga buat kita untuk duduk. Gitu. Bahkan mungkin beliau mengatakan tadi waktu duduk kita ya, untuk mengamati, untuk mendengar bacaan teman-teman kita, gitu, bacaan murid-muridnya beliau yang lain, itu bahkan harus lebih banyak kata beliau. Untuk apa? Kalau misalnya tadi kita ingin menjadi guru Al-Quran yang banyak pengalamannya, gitu. Menjadi guru Al-Quran yang apa namanya kompeten, gitu, yang mahir. Bagaimana cara dia memperbaiki kesalahan dan sebagainya. Tadi berarti apa? Waktu mendengar kita itu harus lebih banyak dibandingkan waktu setoran kita. Artinya mendengar itu yang mendengar bacaan teman-teman kita, gitu. Mendengar bacaan murid-muridnya beliau, seperti itu. Kemudian ya, taghnim wa tan'im bi'ilm al-iqra. Ya, maka apa? Kamu akan memanfaatkannya itu ya. Namun ya kamu akan memanfaatkannya, kemudian juga kamu akan mendapatkan ilmu iqra. Artinya apa? Ilmu untuk mengajar. Jadi kalau misalnya kita pengen punya ilmu untuk mengajar, di antara cara yang beliau ajarkan seperti itu. Duduk, ya. Artinya jangan langsung pulang. Habis toran, duduk sebentar, dengerin beliau, ya, dengerin murid-muridnya beliau, perhatikan bagaimana beliau memperbaiki bacaan seperti itu. Maka itu akan memberikan kita pengalaman dan juga faidah baru tentang ilmu iqra, mengajar. Gitu. Fa'in sarafta fawra ardikal qira'ah satakunu dha'ifan fil iqra'. Kalau misalnya kamu cepat-cepat gitu ya, kamu berpaling, berpindah, pulang gitu, langsung setelah kamu menyetorkan hafalan Al-Qur'anmu, maka kamu akan menjadi lemah ya. Maka kamu akan lemah dalam mengajar Al-Qur'an. Kata seperti itu. La tadri 'anil lahni illa ma waqa'a minka hala qira'atika 'ala syaikhika. Jadi kamu nggak akan tahu ya tentang kesalahan kecuali apa yang terjadi padamu ketika kamu membaca Al-Quran kepada gurumu. Artinya ketika kita misalnya habis setoran pulang gitu ya, habis setoran pulang gitu.
maka nanti kita akan menjadi orang yang lemah dalam mengajarkan Al-Quran. Kenapa? Karena bisa jadi nanti lahannya itu yang kita dapatkan itu hanya lahan yang terjadi pada diri kita aja, gitu. Ya. Jadi lahan yang terjadi hanya pada diri kita saja, yang kita setoran sama beliau. Bal qad yahdutsu minka lahnun wa anta la tadri. Bahkan mungkin terjadi juga ya, lahan dari kamu, tapi kamu nggak tahu, kamu nggak paham. Ya, kamu nggak tahu kalau itu lahan, gitu. Kalau itu salah. Kenapa? Li'annahu lam yakun minka waqtun ya, lam yakun minka waqtu qira'atika ala syekhika. Ya, karena apa? Kamu nggak cukup waktunya, nggak punya banyak waktu untuk salam sama beliau. Walakinnahu hadatsa ba'dal faraghi min qira'atika alaihi tamatan. Akan tapi itu terjadi setelah kamu faragh gitu ya, meluangkan, mengosongkan gitu. Ya, dari setoran bersama beliau. Artinya baru bisa kita ketahui setelah kita nggak setoran lagi gitu. Setelah kita nggak setoran lagi. Ma'atuliz zaman, dengan berjalannya waktu, wa adamil ardi maratan ukhra alaihi au ala ghairihi. Kemudian apa? Kamu juga tidak menyetorkan lagi hafalanmu kepada yang lain gitu ya. Ya, kepada beliau ataupun kepada yang lain. Di anna lisana yataghayyaru bi taghayyuril hal. Jadi lisan kita, lidah kita itu akan berubah kondisinya tergantung dengan kondisi kita juga. Artinya kalau misalnya kita nanti jarang setoran lagi sama syekh gitu ya. Jarang belajar lagi sama syekh, bisa jadi nanti lidah kita itu berubah juga. Artinya berubah menjadi apa? Menjadi salah lagi gitu. Menjadi kayak dulu lagi. Ya. Kemudian bal qad apa tadi? Li'anna lisana yataghayyaru bi taghayyuril hal zamanan wa makanan. Baik dari segi zamannya ataupun tempatnya. Wa bima annahu yataghayyar, dan ketika dia berubah, falahnu mutajaddidun bitajaddudi taghayyuril lisan. Jadi kesalahan membaca Al-Qur'an ataupun kesalahan secara umum gitu ya. Itu juga akan apa mutajaddid, akan terus bertambah, akan terus berubah gitu. Artinya semakin parah lahannya. Ya, semakin baru. Kenapa? Bitajaddudi taghayyuril lisan. Ya, karena lisan kita juga semakin berubah. Karena semakin banyak perubahan pada lidah kita. Ketika semakin banyak perubahan pada lidah kita, pasti nanti kesalahannya pun juga semakin banyak. Gitu. Nah, falzam syekhaka. Maka teruslah gitu ya. Artinya bersamailah beliau gitu. Bersamailah eh, atau apa? Tinggallah ataupun mungkin duduklah gitu ya. Dengan dengan gurumu gitu ya. Teruslah belajar dengan gurumu. Wa aksir min julusi fi mihrabihi. Dan juga perbanyak duduk di majelis-majelisnya beliau. Wa ahsin nazar. Kemudian juga perbaikilah pandanganmu. Artinya perhatikan sekitar, gitu. Perhatikan kesalahan-kesalahan teman-teman kita, gitu. Teman-teman murid-muridnya beliau yang lain segala macam. Wa atqin sima'alahu wa lizumalaika. Ya. Jadi perbaikilah, sempurnakanlah pendengaran ya, darinya dan juga dari teman-temanmu. Artinya kita juga mendengarkan bacaan ya, bacaannya beliau, kemudian juga bacaannya murid-muridnya beliau, kita perhatikan apakah salah atau benar gitu, segala macamnya. Hatta apa? Hatta taktasiba khibratan fillah. Sampai nanti kamu mendapatkan apa? Khibrah, pengalaman. Ya. Pengalaman dalam lahan tadi. Wa tazdadu itqanan lil Qur'an, maka akan bertambah kemungkinan kamu dalam membaca Al-Qur'an. Fantabih ya ra'akallah li hadzal amr. Maka perhatikanlah, hati-hati gitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjagamu li hadzal amr, untuk perkara ini. Fa inni laka nasihun amin. Maka aku di sini hanya apa? Aku di sini itu sebagai nasihun ya, sebagai pemberi nasihat untukmu. Ya. Wa 'alaika ayyuhat talib an tufakkira fi 'ilaj al-khata'i qabla an yusahhihahu laka syaykhuka. Kalau di sini kan di bukunya lahu ya, diganti pakai laka. Jadi dia tipe gitu ya. Lahu jadi laka harus. Nah, kemudian apa?
Dan hendaklah wahai talib, kita sebagai seorang pelajar, untuk apa? Antufakir, berpikir terlebih dahulu. Artinya di sini sebelum kita diperbaiki oleh guru kita, gitu ya. Ketika kita salah, kita itu sebenarnya harus berpikir terlebih dahulu, gitu. Kita harus memikirkan terlebih dahulu bagaimana solusinya sebelum guru kita memperbaiki dan juga memberitahu solusinya, gitu. Jadi kita perbaiki dulu, kita cari tahu dulu, kita pikirkan dulu kira-kira apa nih salahnya apa gitu, salahnya di mana sebelum apa guru kita memperbaiki bacaan kita, sebelum guru kita memberitahu di mana salahnya, gitu. Ya. Qabla an yusahhihahu laka syaikhuka. Ya, sebelum gurumu memperbaiki bacaanmu. Jadi kita harus mengetahui dulu, kita harus berusaha untuk berpikir terlebih dahulu tentang apa salahnya dan juga bagaimana caranya. Itu harus seperti itu kita sebagai talibul ilmi. Kemudian fal maridu lalladzi la yajidu tabiban yuhawilu an yutabbiba nafsahu. Karena orang yang sakit ketika dia nggak ada dokter, ya dia nggak mungkin dokternya jauh dan segala macamnya, maka dia akan mencari tahu terlebih dahulu. Artinya dia berusaha untuk mengobati dirinya sendiri. Mungkin bisa jadi dengan apa? Dengan obat-obatan herbal gitu ya. Dengan terapi dan segala macamnya. Jadi sebelum dia bertemu sama dokter, ataupun karena dia nggak bisa bertemu sama dokter, akhirnya dia obat terlebih dahulu dengan sendirinya. Dia usaha dulu gitu. Dia usaha dulu untuk mengobati dirinya sendiri. Faqad yakunu fihi yadayhi dawa wa huwa la yadri. Mungkin bisa jadi dia itu punya obatnya tapi dia nggak tahu. Fatajribatu wa muhawalatul wusul ila shawab anfa'u laka min al-ghidha'i bil khata'. Jadi apa? Tajrubah, ya, praktek gitu, eksperimen, kemudian juga muhawalah, percobaan-percobaan untuk sampai kepada shawab ya, untuk sampai kepada sesuatu yang benar itu akan lebih bermanfaat untuk kamu minar ridha bil khata' dibandingkan kalau misalnya kita ridha dengan sebuah kesalahan gitu. Jadi lebih baik kita berusaha, kita bereksperimen, kita mencari tahu gitu ya. Sampai kepada apa? Sampai kepada sesuatu yang benar, itu akan lebih bermanfaat untuk kita dibandingkan kalau misalnya kita ridho dengan kesalahan seperti itu. Gitu. Kita ridho dengan kesalahannya. Ya. Wa'lam annahu in waqa minka lahnu fi harfin aw hukmin thumma sahhahu laka syekh. Ya, ketahuilah bahwasanya kalau misalnya terjadi lahan pada dirimu, baik itu pada huruf ataupun pada hukum, kemudian guru memperbaikinya, wa bassaraka bihi, kemudian juga memperbaiki juga sama gitu ya. Mengajarkannya, wa qama lisanaka 'ala shawab, kemudian juga meluruskan lisanmu agar betul ya, agar benar membacanya. Ba'da tamrin tawil, setelah ya, latihan yang sangat panjang, wa mu'anatin syadidatin, kemudian juga praktek ya, ya terus-terusan yang syadidah. Tapi apa? Summa ahmal tarayyudha alaihi. Tapi apa? Kamu menyia-nyiakan, kamu menyepelekan, mengabaikan tarayyud, latihan. Gitu. Jadi kamu udah nggak mau latihan lagi. Kita udah nggak mau latihan lagi untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Fanqalaba haluka ilaihi marratan. Maka nanti kamu akan kembali kepada kondisi kamu ketika awal. Artinya apa? Salah. Kamu akan salah nanti. Kalau misalnya kamu mengabaikan untuk terus mengulang-ulang, gitu ya, untuk terus melatih lidah kamu, lidah kita, gitu, maka nanti pasti akan kembali kepada kondisi kita awal. Ya, akan kembali kepada lidah kita yang banyak salahnya. Famasaluka amasalul marid alladzi akhadha dawa'ahu mutatalli'an ilal afiyah. Kondisimu itu ya permasalahannya seperti orang yang sakit kemudian dia mengambil obat ya, untuk sembuh. Tsumma lamma wajada tahassunan wa taqadduman nahwal afiyah. Kemudian setelah dia mendapatkan ya semakin baik kondisinya ya, kemudian juga semakin sehat, semakin bugar. Taruh kadawaahu, kemudian dia meninggalkan apa? Meninggalkan obatnya. Wa ahmala halahu, kemudian dia mengabaikan kondisinya.
Wa bidzalika lan yalbasa maliyan illa wa ya'uda ila siratihil ula ma'al marad. Maka itu akan menyebabkan dia lan yalbisa, yang enggak akan menetap gitu. Enggak akan seperti itu kecuali wa ya'uda ila siratihil ula. Kecuali dia akan kembali kepada kondisi dia ketika awal ma'al marad, dengan sakitnya gitu. Jadi artinya dia harus terus kita gitu ya. Kalau misalnya nggak mau kembali kepada lahan, ya, setelah kita udah banyak berusaha, banyak melatih lidah kita dan segala macamnya, ya, kemudian kalau misalnya kita nggak mau kembali kepada kondisi awal kita, maka harus terus apa mengulang-ulang. Gitu. Jangan sampai kita mengabaikan latihan ataupun jangan sampai kita jadi jarang baca Quran. Gitu. Maka nanti pasti akan kembali kepada kondisi kita ketika awal. Fakun zakiyan hasifan ya talibal ilm wa ta'allam kaifa tata'allam qabla an tata'allam. Masyaallah. Maka jadilah orang yang zaki, cerdas, hasifan bijaksana, wahai talibul ilm. Nah, di sini ini apa namanya dakik gitu ya. Sangat-sangat dalam. Wa ta'allam kaifa tata'allam qabla an tata'allam. Ya. Dan pelajarilah bagaimana cara kamu belajar sebelum kamu belajar. Nah, jadi sebelum kita belajar, kita itu sebenarnya harus mengetahui bagaimana cara kita belajar. Ya. Makanya ta'allam ya, ataupun ya, kaifa tata'allam qabla an tata'allam. Bagaimana cara kita belajar sebelum kita belajar. Karena kalau misalnya kita belajar dan kita nggak tahu gimana caranya belajar, nanti bisa jadi ya tidak akan maksimal gitu. Yang kita dapatkan itu bisa jadi nggak akan maksimal. Tapi kalau misalnya kita udah tahu bagaimana cara kita belajar, insya Allah nanti ketika kita belajar itu akan maksimal. Kita akan semakin banyak mendapatkan ilmu. Gitu. Amma kaifiyatu ilajil lahni fasittun mutaratibatun la ghina bi ahadiha 'anil ukhra fi ilaji ayyi lahnin wa hiya, bahwasanya Pak, cara untuk memperbaiki lahan itu ada pada empat poin, 6 poin. La ghina bi ahadiha 'anil ukhra. Jadi satu dengan yang lainnya itu nggak bisa dipisahkan. Fi ilaji ayyi lahan, ya dalam mengobati setiap lahan apapun itu. Jadi kalau misalnya kita ingin mengobati lahan, maka dia akan kembali kepada 6 poin ini. Yang pertama, dhabtul makhraj, dhabtul sifat, dhabtul harakat, dhabtul hayat, dhabtul saut, sama dhabtul ahkam. Bagaimana cara kita menyempurnakan makhrajnya, menyempurnakan sifatnya, menyempurnakan harakatnya, menyempurnakan gerakan bibir kita, kemudian juga menyempurnakan suara kita, dan juga menyempurnakan hukum-hukum tajwidnya. Nah, jadi 6 poin ini pasti saling berkaitan. Gak bisa kita cuma 1, 2, 3 gitu. Gak bisa. Dia harus 6. Karena satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Nah, famakhrajul harfi la yadhabitu illa idza tahaqqaqat mawazinuhu wa ma'ayiruhu. Dan makhraj huruf itu enggak akan sempurna kecuali apabila mawazinnya itu udah tahaqqaqat, udah terlaksana, udah terpenuhi ya. Timbangannya itu udah sesuai gitu. Wa ma'ayiruhu, dan juga ma'ayirnya ya, kadarnya gitu. Itu juga harus sudah sesuai. Apa itu kadarnya? Wahiyah sifat az-zatiyah wal aradiyah. Yaitu sifat zatiyah dan juga sifat aradiyah. Wa minhal harakah, begitu juga harakat. Wala tanzabitul harakah illa bi dhabti hay'atiha 'alal fam. Harokat pun juga nggak akan sempurna pengucapannya kecuali kalau misalnya kita menyempurnakan gerakan bibir kita. Jadi ketika gerakan bibir kita sempurna, maka insya Allah harokatnya sempurna. Tapi ketika gerakan bibir kita nggak sempurna, bisa jadi dipastikan nanti harokatnya pun juga nggak akan sempurna. Gitu. Wala yadhabitu kullu zalika illa bi dhabti sautil mula'im lil harfi. Dan tidak akan sempurna setiap itu, semua itu, kecuali bidhabtis saut, dengan cara menyempurnakan suara
al-mulaimin lil harfi, yang terikat ya, yang terhimpun pada huruf tersebut. Apa? Quwwatan wa dha'fan, lemah kemudian juga kuatnya huruf tersebut, tafkhiman au tarqiqan, tebal tipisnya, wa dhabtil ahkami mutawaqqifun ala dhabtil umuril khamsah as-sabiqah. Kemudian ketika kita menyebutkan dhabtul ahkam itu yang terakhir, yang keenam ya. Nah, maka dhabtul ahkam ini itu apa? Itu juga akan bergantung dengan 5 dhabt yang tadi kita sebutkan. Makhraj, sifat, harakat, hayat, sama saut. Ya. Kalau misalnya kita ingin menyempurnakan hukum-hukum tajwidnya, kita harus menyempurnakan yang 5 sebelumnya tadi dulu. Gitu. Fal ahkamu tansha'u min tarkib. Karena hukum itu akan terjadi ketika ada tarkib, hubungan gitu ya, antara satu huruf dengan huruf yang lain. Wa tarkibu lan yandhabita illa bi dhabtil harfi hala infiradihi. Makhrajan wa sifatan wa harakatan wa hayatan wa sautan. Dan tarkib tadi gitu ya, itu tidak akan sempurna kecuali dengan menyempurnakan hurufnya ketika huruf tersebut sendiri. Artinya sebelum kita menyempurnakan bagaimana cara kita ya, menyempurnakan ketika huruf itu berdampingan gitu ya. Ketika satu huruf dengan yang lainnya berdampingan, kita harus menyempurnakan terlebih dahulu huruf tersebut ketika sendiri. Ya. Jadi ketika sendiri dia diperbaiki, baru ketika nanti dia berdampingan dengan huruf yang lain diperbaiki juga, disempurnakan juga. Baik itu apa? Makhrajnya, sifatnya, harokatnya, hayahnya, gerakannya, dan juga suaranya. Fara'i dzalika fi tilawatik. Maka jagalah itu semua pada tilawahmu. Litaslama min ayyi lahnin. Agar kamu selamat dari lahan apapun. Jaliyun au khafiyun. Ataupun jaliyin wa khafiyun. Baik lahan yang jali, yang nampak, ataupun yang samar. Kemudian selanjutnya, namazij min tara'iqil ilaj. Di sini beliau menyebutkan beberapa namuzaj, beberapa contoh dari cara-cara untuk mengobati kesalahan. Sa'azkuru halatal lahni wa akhta'ish syai'ah wa ubayyinu kayfiyati ilajiha tadrijiyan wa maharati taswibiha ta'liman lil mubtadi'ina wa tabsiratan lil muqri'in. Kemudian aku di sini menyebutkan kondisi-kondisi kesalahan ya. Kemudian kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dan aku menjelaskan bagaimana cara mengobatinya. Tadrijiyan, step by step, perlahan-lahan. Wa maharatu taswibiha, dan juga skill untuk memperbaikinya. Ta'liman lil mubtadi'in, ini merupakan ta'lim, pembelajaran untuk seorang mubtadi, dan juga tabsiratan lil muqri'in. Dan ini menjadi apa namanya? Tabsirah gitu ya, pencerah ya, sesuatu yang mencerahkan bagi seorang muqri. Yang pertama, al-khata'u fil hurufil halqiyah ka khaltil hamzah bil ain. Kesalahan dalam huruf-huruf tenggorokan, contohnya mencampurkan suara hamzah dengan suara ain. Awil ha bil ha, ataupun mencampur suara ha dengan ha. Au bil ghain wal kha, ataupun dengan mencampurkan suara ghain dengan suara kha. Wa taswibu fil hamzatil wal ha katali. Bagaimana cara mengobatinya, memperbaikinya? Yang pertama, at-tadribu ala kulli harfi min huma bi mufradihi. Ya. Apa? Berusaha tadrib, memperbaiki apa? Berlatih untuk setiap huruf dari huruf-huruf tersebut secara mufrad, secara sendiri. Artinya kita harus melatih lidah kita untuk mengucapkan huruf tersebut ketika sendiri. Misalnya apa? Misalnya ha, ha, ya, kha, gha, kha, gha, gitu. Jadi sendiri. Kita ucapkan terlebih dahulu huruf tersebut ketika sendiri. Wazalika binutqihi maftuhan wa madmuman wa maksuran. Itu dengan cara kita mengucapkannya dengan harokat yang 3. Fathah, dhammah, kasrah. Misalnya tadi apa? A, I, U. Nah, jadi fathah, dhammah, kasrah. Wa musyaddadan ma'al harakat tsalas. Kemudian juga apa? Bertasydid gitu ya. A, I, U. I, Kemudian sawa'un bi mufradiha, baik sendiri ataupun
fi awal kalimah, di awal kata, dengan menjaga dhabti hayatil harakah, dengan menjaga gerakan ya harokatnya pada mulut. Artinya dengan menjaga gerakan bibir kita ketika kita mengucapkan harokat tersebut. An'amta, ulqiya ilayya, asfa, urfa, hijafun. Amma inda tasydid, ketika tasydid, fal hamzatu la tushaddidu abadan, ya, la tushaddadu abadan fil Quran. Jadi huruf ya dalam Al-Quran satu-satunya yang gak bertasydid itu adalah huruf hamzah. Kenapa? Karena satu huruf aja udah susah, apalagi dua huruf. A, I susah. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ya, dalam pengucapan orang-orang sehari-hari, hamzah bertasydid itu ada. Ya. Sa'al misalnya, orang banyak tanya. Gitu. Tapi kalau dalam Al-Quran nggak ada. Dalam Al-Quran kita nggak menemukan hamzah bertasydid. Ya, kemudian wa tushaddadu fil arabiyyah, tapi dia ditasydidkan dalam bahasa Arab. Bahwa apa contohnya? Qalilun nadirun. Dia adalah sesuatu yang jarang dan juga sedikit penggunaannya. Bal syadza radiun. Bahkan apa? Dia syadz, aneh gitu, menyeleweng. Sama juga radiun. Lakin al-aina tushaddad. Adapun ain dia bisa ditasydidkan. Apa contohnya? Fa'alun, tusa'ir, yuda'un. Ainnya dia bisa bertasydid. Kemudian kullu dzalika ma'a mura'ati dhabti shaut. Semua itu dengan cara kita menyempurnakan suaranya juga. Percuma kalau misalnya kita tidak menyempurnakan suaranya. Ketika suaranya nggak disempurnakan, maka nanti suaranya nggak sempurna, gitu ya. Fala yanharifu nahwal khayshum. Jangan dia menyeleweng suaranya kepada khayshum, kepada hidung, rangka hidung. Kama nasma'u min katsir min al-a'ajim wa ghairihi. Kemudian sebagaimana yang kami dengar dari kebanyakan orang-orang ajam, orang-orang asing dan juga yang lainnya. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama ya, tadrib, terus berusaha mengucapkan huruf tersebut baik berharokat fathah, dhamma, kasrah ataupun bertasydid. Yang kedua, nutqu kulli harfi minhuma murakkaban ma'a mithlihi ay mukarraran. Kemudian kita mengucapkan setiap hurufnya itu murakkaban, ya. Berdempet atau bertumpuk-tumpuk gitu ya. Murakkaban ma'a mithlihi, dengan contohnya. Ay mukarraran, ataupun mukarrar, mengulang-ulang, berulang-ulang. Apa contohnya? A'anzartahum. Kemudian fuzzi'a an qulubihim najma'a 'idhamah yanzi'u anhuma yashfa'u 'indah. Jadi setelah kita mengucapkan dia hurufnya satu persatu dengan 3 harokatnya, kita juga mengucapkannya tapi 2 huruf. Ya. 2 huruf. Ya, a, i, u gitu. Baba, bibi, bubu, kha, khi, khu misal. Kemudian yang ketiga, nutqu kulli harfin minhuma ma'a kulli ma jawarahu min al-huruf. Kemudian kita mengucapkan setiap huruf tersebut bersamaan dengan ketika huruf tersebut berdampingan dengan huruf yang lain. Contoh hamzah dengan ha, ya kan? Apa contohnya? Ihdina, ihdina. Kemudian ain dengan ha. Ahmadu. Hamzah dengan ha. Wa ma'al ain. Begitu juga hamzah dengan ain. A'ma. Wa a'tadna. U'iddat. Nutqul harfaini ma'an bil fathi hatta yumayyiz at-talibu sawta kulla minhuma. Mengucapkan 2 huruf tersebut dengan apa? Dengan fathah, ya. Hatta yumayyiz at-talib, sehingga seorang talib itu dia bisa membedakan suara dari masing-masing huruf tersebut. Thumma nataqa al-hamzata bil fathi wal aini bil sukun. Kemudian dia mengucapkan apa? Hamzah dengan fathah, kemudian ain dengan sukun. Ya, a'tadna. Amma taswibul khaltil ha bil ha. Adapun apa? Memperbaiki ketika huruf ha bercampur dengan huruf ha.
Fi hali at-taqaddumil ha 'alal ha. Ketika haknya duluan dibandingkan ha. Contoh apa contohnya? Fasabbihhu kan haknya duluan baru ha. Maka di sini caranya adalah katali. Yang pertama daf'ul hawa'i fil ha'i biquwwatin minal wasdil halqi ma'a tadyiqi majrah. Yang pertama adalah mengeluarkan hawa, udara, nafas pada huruf H dari mana dengan kuat, biquwwatin dari mana? Min wasatil halqi, dari tengah tenggorokan kan H itu. Kemudian ma'a tadyiqi majrah. Dengan begitu juga apa? Bersamaan juga dengan kita sempitkan tempat keluarnya, majrahu, apa? Aliran suaranya. Kemudian yang kedua, izharu buhatuha. Izharu buhatiha. Kemudian apa? Kita tampakkan buha. Buha itu apa? Yang kayak ha. Nah, itu buha, baha. Gitu. Kalau kata Imam Sibawai kalau nggak salah atau Imam Khalil gitu ya. Itu namanya baha, buha. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mengucapkan ha itu namanya baha, buha. Jadi kita harus menampakkan itu tadi. Ha. Kemudian watahqiqu sukuniha. Kemudian juga menyempurnakan sukunnya. Wa adamu italati fi zamaniha dan tidak memanjangkan zamannya, durasinya. Au ta'ajjul fi adaiha. Enggak boleh juga terlalu buru-buru dalam mengucapkannya. Yang ketiga al-intiqalu ila aqsal halqi, berpindah dari aqsal halqi kemudian berpindah ke aqsal halqi wa izharul ha fil ha. Kemudian menjelaskan ha kata beliau. Jadi suara ha itu namanya ha. Ya. Ha itu ha. Filha pada huruf ha. Jadi kalau tadi ha itu dia buha, ha. Kalau ha dia namanya buha. Apa ha? Ha, hi, hu. Kemudian ittisa'u majral halqi limururil hawa. Meluasnya aliran huruf halqi pada hawa, pada udara. Amma fi hali taqaddumil ha. Kalau sekarang kebalikannya, ha duluan baru ha. Apa contohnya? Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Nah, di sini apa? Ha duluan baru ha. Ya. Fasubhanallahi itu ha, ha gitu ya. Jadi ha duluan baru ha. Yang pertama caranya adalah tadyiqu majral halqi ma'al ha. Nah, adamu tidak kita sempitkan aliran halqi, aliran suaranya ataupun ya suaranya pada huruf ha. Tahqiqu kasril ha wa itmamu zamaniha. Kemudian kita menyempurnakan harokat ha kasrah hi gitu. Dan juga kita menyempurnakan zamannya, kadarnya. Kemudian selanjutnya al-intiqalu ila wasatil halqi, berpindah dari tengah tenggorokan wa tadyiqi majrahu ma'a daf'il hawa was-sauti bil i'tidali bi harfil ha. Kemudian apa? Menyempitkan aliran udaranya dengan cara mendorong udara dan juga suara bi i'tidal dengan adil, enggak berlebihan. Bi harfil ha pada huruf ha dan juga menjelaskan buha tadi. Ha itu buha. Wa qabla kulli dzalik yanbaghi 'ala al-qari'i at-tarayyub 'ala kulli harfin 'ala hidah. Dan sebelum itu hendaknya bagi seorang qari at-tarayyub melatih senantiasa mengulang-ulang setiap hurufnya 'ala hidah. Satu per satu. Qabla tarkib, sebelum dia bertemu dengan huruf yang lain. Artinya kita harus menyempurnakan huruf tersebut ketika dia sendiri terlebih dahulu. Gitu. Wa yantabihu bizihnihi. Kemudian kita yantabih, hati-hati dengan zihnnya, dengan pikirannya. Kemudian wa yatahassasu bisam'ihi sautu kulli harfin minhum. Kemudian juga merasakan dengan telinganya suara setiap hurufnya. Khasatan idza kana a'jamiyyan. Khususnya kalau misalnya dia itu orang asing.
Artinya kita harus benar-benar memperhatikan suaranya, perbedaan suaranya. Ha dengan ha misalnya, hamzah dengan ain, itu beda suaranya. Khususnya pada apa ajamiyah, orang-orang ajam, orang-orang asing. وينبغي على القارئ على المقرئ الفاضل أن يدرب الطالب على أصوات الحروف حتى يستطيع الفصل بينها وبين ما يقاربها أو يحاسنها فلا يقع في اللحن. Nah, maka hendaknya bagi seorang pengajar yang mulia untuk melatih siswanya agar dia bisa mengucapkan, ya, melatih apa? Melatih aswatil huruf, suara hurufnya. Jadi dia apa? Murid kita itu harus mengenal terlebih dahulu tentang huruf-huruf apa? Tentang suaranya. Suara dari masing-masing huruf. Kemudian apa? Yudarrib, dia melatih, dia berusaha untuk memperbaikinya. Hatta yastati'al fasl bainaha wa baina ma yuqaribuha. Sampai akhirnya kita bisa membedakan, memisahkan antara dia ya, dengan huruf-huruf yang berdekatan ataupun dengan huruf-huruf yang baik. Fala yaqau fil lahan, maka dia enggak akan jatuh kepada lahan. Wa amma taswib bil khatil ghain bil kha. Adapun memperbaiki ketika kita mencampur suara ghain dengan suara kha. Itu berikut ini. Yang pertama, dhabitul makhraj. Kita harus menyempurnakan makhrajnya terlebih dahulu. Wa li'annahuma min makhrajin wahid. Karena apa tadi? Ghain sama kha itu dia dari makhraj yang sama. Fa fi hadhil halah yajibu an ta'rifa tartibatihima. Maka wajib bagi dia untuk mengetahui apa tartibnya, urutannya. Ya, maksudnya apa? Apakah dia ghain dulu atau ha dulu, apa kha dulu? Ya, apakah dia kha dulu atau ghain dulu? Hal ghainun kha am kha ghain, ya? Am kha wa ghain. Jadi apakah ghain dulu baru kha atau kha dulu baru ghain? Wa sahihu anna al-ghaina aqrabu li wastil halqi wal kha'u ba'daha. Yang benar adalah bahwasanya huruf ghain itu dia lebih dekat dengan wasatul halqi, ya, dan juga kha setelahnya. Artinya ghain dulu baru kha, ghain kha. Bukan kha baru ghain. Itu yang pertama. Yang kedua, menyempurnakan sifatnya untuk masing-masing huruf tersebut. Khasatan annal ghaina majhura. Khususnya bahwasanya ghain itu dia majhur. Nafasnya tidak mengalir. Falau ahdatsal qari'u fiha hamsan la abdalat kha'an. Kalau misalnya kita sebagai seorang qari, ya, memberikan sifat hamas pada huruf ghain, maka yang terjadi nanti hurufnya berubah menjadi kha. Li'annahu badalan min an yajri as-sawtu fil ghain alladhi huwa al-jahrul jaran nafasu fa ahdatsal hams. Jadi karena dibandingkan mengalir suaranya pada huruf ghain, alladzi huwal jahru fi alladzi huwal jahru jaran nafasu fa ahdatsal hams. Yang dimana bahwasanya kemudian dia berubah menjadi hamas, kemudian dia malah mengalirkan nafasnya tadi. Fa ahdatsal hams, maka terjadi hams. Fa abdalat kha'an, maka dia menjadi huruf kha. Kalau misalnya kita tidak kalau misalnya kita tidak kalau misalnya kita mengalirkan nafas. Li'annahuma min makhrajin wahid. Karena mereka bertiga itu atau berdua itu dia keluar dari makhraj yang sama. Ketika dia keluar dari makhraj yang sama, otomatis problemnya itu bukan di makhraj. Biasanya problemnya itu pada sifatnya. Ya. Karena huruf-huruf yang sama makhrajnya itu dibedakan dengan sifat kan gitu ya. Maka kita harus mengetahui sifat-sifat huruf tersebut. Apakah ada yang kurang atau berlebihan. Kemudian selanjutnya, wali ishtirakihima fi aghlabis sifat. Karena antara ghain dengan kha itu dia sifatnya hampir mirip-mirip semuanya. Wa hadzal khata'u yufsidul ma'na. Kesalahan ini bisa merubah makna. Fa idza qara'tal Qur'an, fa idza qara'tal qari'u,
Apabila seorang qari membaca Al-Qur'an, wal mustaghfirin gitu ya. Hakadza wal mustaghfirin. Jadi dibandingkan dia mengucapkan ghain, malah dia mengucapkan kha. Wal mustaghfirin. Berubah menjadi wal mustaghfirin gitu. Faqad hawala al-ma'na min kaunihim sa'ilina min Allahi al-maghfirata ila kaunihim sa'ilina an yakunu hufara. Jami'u hafir wal hafiru huwal haris. Jadi kalau misalnya kita membaca wal mustaghfirin itu artinya apa? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa diberikan ampunan. Kecuali kalau misalnya dia berubah menjadi kha gitu, wal mustaghfirin. Maka maknanya berubah menjadi al-khufra, jamu khafir, wal khafiru huwal haris, penjaga, penjaga. Nah, jadi fatal gitu ya kalau misalnya kita mengubah huruf lain berubah menjadi kha, kha gitu. Kemudian yang ketiga, dhabtu sauti kulli minhuma. Kemudian kita menyempurnakan suaranya dari masing-masing huruf tersebut. Fal ghainu sautuha ghargharah. Ghain itu dia suaranya dari ghargharah. Gha gha gha. Dari ghargharah. Ya. Jadi kerongkongan. Kemudian wal kha sautuha kharkharah. Adapun kalau kha itu dia suaranya kharkharah, kha kha kha. Nah, itu namanya kharkharah. Au ma yashbihu ghatitin naim, ataupun yang mirip dengan suara dengkuran orang tidur, artinya ngorok gitu ya. Fal fal ya apa nih? Fal tantuq bi kulli wahidin minhuma bimufradihi. Maka ucapkanlah setiap huruf tersebut dengan sendirinya. Thumma tantiqu bihima ma'an bil fathi hakadha. Kemudian setelah itu kita mengucapkannya menjadi tarkib dua huruf misalnya. Gha gha, ghi ghi, ghu ghu. Kemudian kha kha, khi khi, khu khu. An-nutqu bi kulli wahidin minhuma sakinan. Ataupun kita mengucapkan dari salah satu huruf tersebut dia sukun. Apa contohnya? Al, ya kan? Sukun kan? Kemudian sukun juga. Wantabi jayyidan ala min tamkin sukun, dan hati-hati dengan baik dalam menyempurnakan sukun. Hatta la tuqalqiluha. Jangan sampai kita mengkolkolakan huruf sukun. Kita boleh mengkolkolakan huruf sukun kalau misalnya dia hurufnya itu hanya apa? Baju di toko kan gitu. Tapi kalau misalnya selain baju di toko ketika sukun maka jangan dipantulkan. Jangan pantulkan. Kemudian selanjutnya al-khata' fil huruf allati ittahadat fi makhraji khasin wahid kal khalti bainal jimi wasyini wa ta wa ta wa zal wa dha wa ba wal fa. Kemudian kesalahan pada huruf karena apa? Karena makhrajnya satu. Apa seperti mencampur antara jim, shin dengan ya misalnya. Ataupun ta delta, dha za sa misalnya. Dan juga ba dan juga fa. Caranya adalah dhabtu sifati kulli harf. Karena dia makhrajnya sama, maka dia dibedakan dengan sifat. Maka kita harus memperhatikan sifatnya terlebih dahulu. Fal jimu syadidatun majhura infijariyah. Huruf jim itu dia apa? Sifatnya itu syadidah, syiddah tertahan suaranya dan juga jahar. Ya, nafasnya itu tidak mengalir. Kemudian wa tahawun fi dzalika yud'ifuha wa yakhlituha bisyin. Ketika kita tahawun bermudah-mudahan, kemudian juga kita apa namanya? Tidak menyempurnakan, tidak menekan huruf tersebut dengan sempurna, maka nanti bisa jadi suaranya bercampur dengan shin. Kata beliau. Jadi yang tadinya ja jadi ja. Harusnya ja, ya kan? Dia jahar dan juga syiddah. Fatakunu bisawtna, maka suaranya itu menjadi G dalam bahasa Inggris. Waktu sama bil jimi syamiyah. Disebut sebagai jim syamiyah. Kalau misalnya kita baca ja 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 bukan. Tapi ja'a bil hasanah. Wahiyya min uyubin nutqin. Itu merupakan daripada kesalahan pengucapan. Faljimu sahihah al-fasihah. Ya. Faljimu sahihatul al-fasihatu hiya allati tamma jahruha wa syiddatuha duna tahawun. Dan jim yang sahih, yang fasih, itu ketika kita telah menyempurnakan jaharnya dan juga syiddahnya.
duna tahawun, tanpa tanpa apa? Tanpa dimudah-mudahkan, tanpa bermudah-mudahan. Kemudian wasa wata watta yafsilu bainahuma bisifatil istilah wal istifal. Kemudian huruf ta sama ta itu dipisahkan dengan sifat isti'ala dan juga infitah pada mereka berdua. Fal isti'ala lit ta wal istifal lit ta. Isti'ala untuk ta, istifal untuk ta. Wa kadzalika at-ta majhurah. Begitu juga ta itu dia majhurah, nafasnya tidak mengalir, tapi kalau ta dia mengalir nafasnya. Ta ta ta. Mahmusah halnya. Fa idza istama'ata falyuntabah li hadhihi as-sifat hatta yumayyiza kullu minhuma amma janasa. Kemudian tadi apa? Begitu juga bahwasanya ta itu dia majhura, kemudian ta itu mahmusah. Apabila ijtama'na kami berkumpul, kemudian maka apa? Falyantabi hati-hati. Lihat sifat ya, karena sifat ini hatta yumayyiza kullu minhuma amma janasahu. Sampai dia nanti bisa membedakan antara masing-masing huruf tersebut. Wazalu wadza, kemudian zal sama za katsiran ma yalbisu bainahuma. Banyak sekali yang terjadi percampuran ataupun kebingungan pada dua huruf ini. Wasababul labsi alimi dhabati hayatil lisani ma'a kulli minhuma. Sebab lahannya, sebab dhaafnya itu apa? Sebab labasnya itu ya, karena tidak menyempurnakan gerakan bibir gitu ya, pada masing-masing huruf tersebut. Nah, fazalu la yataqa'aru fi hal fihi lisan. Jadi kalau zal lisannya itu tidak taqa'ur, enggak cekung gitu ya, karena dia tipis. Bal yakunu mustihan mutasawiyan. Tapi dia lidahnya harus rileks. Wa tarfuhu muttasilun bi atrafi thanayal ulya, dan juga ujung gigi seri atasnya itu juga apa? Berkunjung uh, ya. Kemudian apa? Bal yakunu mustahan mutasawiyan wa tarfuhu muttasilun bi atrafi thanayal ulya. Kemudian juga ujungnya itu bersambung dengan ujung gigi seri atasnya. Mal intighati fihi, kemudian dengan ditekan gitu ya. Liyatahaqqaq jahruha wa yadhharu sautuha. Kemudian untuk menyempurnakan jaharnya dan juga menyempurnakan suaranya. Jadi kalau tadi apa? Kalau tadi kita juga harus memperhatikan gerakan ataupun kondisi lidah kita. Kalau zal dia nggak taqa'ur, nggak cekung. Kalau dha dia taqa'ur kan cekung. Nah, amma dha fayataqa'aru ma'ahu lisan. Kalau dha maka lisannya juga terjadi taqa'ur tadi, cekung. Wa yusamitu tarfuhu atrafas sanaya. Kemudian juga ujung lidahnya itu bertemu dengan ujung gigi seri atasnya. Fayakunu wad'ul lisani katabaq al-muttaqa'ir. Maka kondisi lidahnya itu seperti mangkok ya. Al-muttaqa'ir yang tadi cekung tengahnya. Fa idza indabatta tilkal hay'ah indabata sautuha. Apabila kamu menyempurnakan gerakannya tadi, artinya apa, kondisi lidahnya dan segala macamnya, maka kamu juga akan menyempurnakan suaranya. Wa tahaqqaqat sifatuha, dan akan sempurna nanti sifatnya. Ammal ba wal fa fayajibu an yaftina al-qari'u li makhraji kulli minhuma. Adapun kalau ba sama fa, maka seorang qari itu harus cerdas-cerdas, harus pintar untuk mengetahui makhraj masing-masing huruf tersebut. Fal ba minasyafatain, kalau ba itu dari dua bibir, tapi dua-duanya gitu ya. Kalau fa apa? Kalau fa dari ujung gigi seri atas ya. Dengan apa? Dengan batin syafah sufla. Dengan apa? Dengan perut ya, bagian bibir yang dalam ya, perut bibir gitu, yang basah. Bagian perut bibir yang bawah. Faminal lahni an yakhrujahal qari'u minasyafataini ma'an. Ya. Maka sebuah kesalahan kalau misalnya kita mengucapkan huruf fa itu dari dua bibir langsung gitu, nggak bisa gitu. Fahiyya bidzalika lan takunu fa. Maka
maka di situ nggak akan berubah menjadi fa hurufnya. Bal ta'affuf. Nah, tapi apa? Ta'affuf tadi gitu. Ta'affuf namanya. Ta'affuf. Falyun tabah ila hada, maka hati-hatilah. Wa ila sifati kulli minhuma, dan juga kepada sifat dari masing-masing huruf tersebut. Fal ba majhurah, ya, ba dia sifatnya nafasnya tidak mengalir, kemudian juga suaranya tidak mengalir, sedangkan fa dia nafasnya mengalir dan juga suaranya pun juga mengalir. Kemudian yang kedua, kasratut tamrini ala kulli harfin bimufradihi. Kita harus banyak-banyak mengulang, banyak-banyak melatih setiap huruf dengan sendirinya. Sendiri gitu, huruf sendiri. Hatta yantabi'a sautuhu as-sahihu fil udhun. Sampai akhirnya suara yang sahihnya itu apa? Yantabi, ya, tercetak gitu. Jadi suara itu sampai terngiang-ngiang bahasa gitu. Sampai tercetak pada telinganya. Kemudian nutkul harf ma'a mujanisihi bil fathi wal dhammi wal kasr. Kemudian juga mengucapkan huruf tersebut dengan huruf-huruf yang sejenisnya dengan harokat fathah, dhamma dan juga harokat kasrah. Kemudian jam'ul kalimat allati ijtama'a fiha al-harfaini ma'an wa tadribu 'alaiha katsiran ma'a syaikhika wa ma'a nafsika wa minha. Kemudian apa? Mengumpulkan kata-kata yang dimana dua huruf tersebut berkumpul gitu ya. Wa tadribu 'alaiha, dan latihannya adalah dengan cara apa? Banyak-banyak membaca ya, menyetorkannya kepada guru kamu, guru kita, ataupun banyak-banyak kita melatih sendiri ya. Di antaranya apa? Asyajaratu. Nah, syajaratu. Shin sama jim kan gitu ya. Wa haitsu waqa'at, dimanapun dia berada. Walam tajma'al jim ma'a shin illa fi hadzal kalim. Maka jim sama shin itu nggak bisa berkumpul, ya nggak berkumpul kecuali pada kata ini aja. Ya. Asyajarah, shin apa jim sama shin. Sawaun arafat au nakirat, ya. Baik itu dia apa makrifah, ya enggak ada alif lamnya, ataupun nakirah, ya dia enggak ada alif lamnya, tanwin. Au ittasala biha dhamir am lam yattasil. Baik dia bersambung dhamirnya ataupun tidak bersambung dhamirnya. Kemudian bayyata ta, ya. Ta sama ta kan gitu. Bayyata ta, bayyata ifah. Kemudian taqawwa, ta sama ta juga. Bifakihatin, ba sama fa. Kemudian ufi bi'ahdikum, ya, fa dengan ba juga. Allafa bainahum, fa dengan ba. Artinya kita harus mengucapkan, ya, melatih huruf-huruf tersebut ketika berdampingan. Kemudian selanjutnya mungkin kita cukupkan terlebih dahulu ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, di pekan selanjutnya. Dan insyaallah mungkin untuk kitab ini tinggal 1-2 pertemuan lagi insyaallah. 2 atau mungkin paling banyak 4. Paling banyak 4. Tapi mungkin nggak akan sampai 4. 2 juga udah selesai insyaallah. Karena nanti kita akan hanya membahas sampai kepada halaman 232. Adapun yang pembahasan manhajiyat tahsin, ya, itu nanti mungkin Ana akan jelaskan secara singkat aja. Karena pembahasan yang dibahas oleh Syekh Ahmad Samir pun juga hanya sampai kepada halaman 232 gitu. Namun nanti dari halaman 235 sampai kepada halaman berapa ini? Halaman 239 mungkin nanti Ana hanya akan meringkas gitu ya, merangkum poinnya saja. Di sini nanti akan ada 9 berapa poin? 10 poin, 10 poin. 11 poin, 11 enggak lagi 12. 12 ya. Akan ada 12 poin nanti setelah pembahasan ini, nanti Ana akan jelaskan secara singkat insyaallah. Hal ini soal? Kalau tidak ada, insyaallah naktafi
pertemuan kita bihadzal qadar wa nakhtatim bil hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallah khair.